Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam santun serta salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu dosen penguji LPTK Universitas Negeri Manado. Perkenalkan, nama saya Juwadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 untuk mengikuti Pretaker Uji Kinerja periode 8 tahun 2021 di Universitas Negeri Manado. Asal instansi SD Negeri 1 Tirta Martani Jaya, Desa Matabura, Kecamatan Amunggido, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian, ada kurang lebih yang mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, marilah kita berdoa lebih dan berdoa dimulai. Selamat siang anak sekalian. Selamat siang. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Ada yang sakit? Siapa hari ini yang tidak berangkat sekolah? Radit sama Amelia Nur Afiani. Yang berdekatan dengan mereka siapa? Dan Kalau Ibu Iki Kemarwani dan Bima Kertusubu. masih sakit ya? Oh iya, Bapak yang sakit sudah izin sama Pak Guru ya untuk Radit karena dia habis sunat. Jadi nanti kita tunggu sampai dia sembuh baru masuk kembali. Untuk kalian sehat-sehat semua ya anak ya? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, kita pada saat ini masih diberikan panjang dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai anak bangsa, yaitu belajar. Untuk mengisi penjagaan bangsa Indonesia itu tugas kita adalah belajar. Nah, sering-sering mencuci tangan setelah kita melaksanakan kegiatan apa saja dan menjaga jarak. Kalau bisa hindari kerumunan ya. Kita bersyukur di tempat kita ini masih diperbolehkan untuk sekolah walaupun tidak full dalam 1 minggu, namun ada pembagian waktunya kita masih dapat melaksanakan dengan tatap muka. Nah, anak sekalian, pagi hari ini, siang ini kita akan belajar melanjutkan materi yang lalu. Kalian buka buku tematiknya ya. Namun sebelumnya Pak Guru mengingatkan kembali, beberapa waktu lalu kita telah belajar tentang apa? Organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Nah, kalian, untuk yang lalu itu ada pembelajaran bahasa Indonesia, ada IPA juga. Untuk bahasa Indonesia masih ingat kalian? Apa itu kalimat utama? Ada yang bisa? Masih ingat kalimat utama yang lalu? Silakan Indah. Ya, kalimat utama adalah Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok paragraf. Ya, jadi kalimat utama itu adalah yang di dalamnya terdapat gagasan pokok paragraf. Nah, setelah itu ada juga muatan IPA. Masih ingat kalian? Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Silakan Nadine. Tumbuhan bergerak tidak berpindah, sedangkan hewan bergerak dengan cara berpindah. Iya. Jadi perbedaan antara tumbuhan dan hewan itu cara bergeraknya adalah kalau hewan itu bergerak dengan cara berpindah, sedangkan tumbuhan tidak berpindah. Nah, sekarang ada yang tahu, masih ingat lagi apa tujuannya hewan itu bergerak?
Pilihannya apa bergerak? Untuk mencari makan dan melindungi diri dari predator. Ya, tujuannya hewan berat adalah untuk mencari makan dan melindungi diri dari predator. Predator itu pemangsa ya. Nah, itu adalah pelajaran yang lalu ya. Nah, jadi kalian masuk bagus. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Adapun tema kita yang sekarang adalah pertama muatan bahasa Indonesia, yaitu mengenai pantun. Dan yang kedua ada muatan PAN IPS dan PKN ya. Yaitu tujuan pembelajaran kita dengan mempelajari muatan bahasa Indonesia ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis pantun ya, dapat mengidentifikasi jenis-jenis pantun. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan sosial. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu di buku yang sudah kalian baca itu ada di tempat ya, pantun. Apa itu pantun? Pantun itu adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris ya. 2 baris pertama itu namanya sampiran dan 2 baris yang kedua itu namanya isi. Jadi ada 4 baris pantun itu ya. 2 baris yang pertama adalah sampiran, kemudian 2 baris yang kedua namanya dan berulang AB atau AA terdapat pantun ya. Ada juga pantun yang lain namanya apa? Pantun merupakan ungkapan perasaan pikiran dari penciptanya. Biasanya kalimatnya indah-indah, itu juga namanya apa? Pantun ya. Sedangkan untuk macam-macam pantun sendiri itu ada berapa anak? Di situ buku yang sudah kalian baca ada berapa? Ada 3. Apa saja? Pantun anak-anak, kemudian pantun muda dan pantun tua. Pantun anak-anak, pantun muda dan pantun tua. Coba apa itu pantun anak-anak? Pantun anak-anak itu apa? Sudah bisa dibaca ya? Sudah baca? Terus sudah baca ya? Apa itu pantun anak-anak? Pantun anak-anak itu adalah pantun yang berkaitan dengan anak-anak, cerita anak. Nah, di situ pantun muda itu pantun yang berkaitan dengan kehidupan masa muda, bisa kaitannya dengan asmara. Kemudian yang ketiga pantun tua itu mengenai biasanya dengan nasihat orang tua ya, adat istiadat dan kebudayaan itu biasanya berisi dengan nasihat, bukan pantun tua. Jadi ada 3 pantun anak-anak ya, yaitu pantun anak-anak, pantun muda dan pantun tua. Sampai di sini mengerti? Siapa mengenai pantun? Paham ya? Baik. Kita pantun anak-anak dulu. Indah. Silakan baca indah pantun anak-anak. Ya, yang lain sekarang tadi pantun anak-anak. Bisa. Merpati burung dara terbang tinggi jauh melanglang, hatinya bergembira sebentar lagi ayah pulang. Iya, bagus sekali. Nah, itu adalah contoh pantun anak-anak. Jadi pantun anak itu biasanya pantun yang sukacita, ya. Nah, iya. Berikutnya, coba sekarang dibaca pantun muda. Silakan, siapa yang bisa membaca pantun muda? Rizky, yang keras bacanya pantun muda.
Padang berbunga dalam rimba, angin cenderu dari kota baru. Badan lama tidak bersua, inilah kita baru bertemu. Ya, pantunmu. Nah, coba dibaca lagi pantun muda, contoh pantun muda yang lain. Mana ada pengen dari Jepang dan kalau boleh saya bertanya cantik siapa yang Iya, dari mana hendak kemana? Dari Jepang hendak ke Cina. Kalau boleh saya bertanya, adik cantik siapa yang punya? Itu adalah pantun anakmu, anak muda. Kaitannya dengan kalau sekarang sayang-sayangan ya, asmara, cinta-cintaan. Nah, sekarang yang ketiga, pantun tua. Coba dibaca. Nah, Aditya Ferdiansa, silakan dibaca pantun tua Aditya Ferdiansa. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang jua. Iya, bagus sekali. Pantun tua. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Itu pantun nasihat. Jadi kalau kita menanam kebaikan, maka semua orang yang masih hidup akan mengingat kita. Jadi ibaratnya itu Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik akan dikenang juga. Walaupun kita sudah mati, sudah jadi tanah, tetap kita akan dikenang yang masih hidup karena kebaikan kita. Jadi kalau kita berbuat baik, maka semua yang hidup akan mengenang kebaikan kita. Itu ya, itu adalah pantun nasihat. Di sini paham anak-anak? Paham mengenai pantun? Jelas ya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Coba perhatikan anak-anak, untuk pantun ini bagaimana cara kita membuat pantun? Nah, ada cara kita membuat pantun. Caranya adalah kalau kita akan membuat pantun, kita harus membuat dulu isinya. Isinya itu yang nyata, sedangkan sampirannya itu adalah gambaran apa saja yang akan kita buat. Nah, setiap baris pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, 8 sampai 12 suku kata. Sekarang masuk ke muatan PKN. Hak dan kewajiban. Ada yang tahu hak? Apa itu hak? Ya. Ya. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi wewenang seseorang dan tidak dapat diganggu-gugat. Hak yang dimiliki oleh seseorang ya, dan tidak bisa diganggu-gugat ya. Ada yang lain? Silakan. Diatur. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Iya. Hak adalah yang dimiliki manusia sejak lahir. Bagus sekali. Nah, sekarang kewajiban. Beda antara hak dan kewajiban. Apa itu kewajiban? Ada yang tahu? Silakan. Adik. Sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Yang lain silakan. Indah, coba apa itu kewajiban Indah? Kewajiban merupakan perintah yang harus dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan Sekali. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Contohnya apa? Contohnya kalau kita memiliki kendaraan bermotor, maka kita wajib membayar pajak. Kalau tidak membayar pajak, maka ketika nanti ada sweeping polisi, maka kita akan didenda, ya kan? Karena itu adalah hukuman. Jadi itu merupakan apa? Kewajiban. Kalau contohnya hak, ada yang bisa memberikan contoh hak? Hak itu contohnya kalian ini. Kalian belajar di sekolah ini adalah hak kalian yang menerima pelajaran dari bapak ibu guru. Jadi kalian itu punya hak untuk belajar, dilindungi oleh undang-undang. Itu hak kalian, ya. Baik, berikutnya makna tanggung jawab. Apa itu makna tanggung jawab? Masuk-masuk muatan PKN.
Mana tanggung jawab itu adalah sikap yang diperlukan dalam kehidupan untuk menunaikan kewajiban. Ya, ini tanggung jawab. Kalau kalian tanggung jawabnya di sekolah itu adalah harus, ya itu tanggung jawab itu apa? Misalnya kalian diberikan tugas piket, maka harus melaksanakan tugas piket itu. Itu namanya kalian bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan. Sekarang mengamati gambar, ya, yang berkaitan dengan tanggung jawab. Coba di buku siswa itu ada halaman 31, dibuka. Buka halaman 31. Ya, halaman 31 dibuka. Silakan. Mengamati gambar yang berkaitan dengan tanggung jawab. Bisa dilihat semua? Bisa dilihat? Bisa. Nah, coba dari gambar yang ada di situ, coba kalian perhatikan. Ada yang bisa memberikan penjelasan dari gambar itu? Nadine? Gambar yang pertama, orang anak sedang membuang sampah. Gambar yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan, ya. Nah, itu adalah gambar yang berkaitan dengan tanggung jawab. Selanjutnya masuk ke materi berikutnya, interaksi sosial dalam masyarakat. Ini masuk muatan IPS. Interaksi sosial dalam masyarakat. Ada yang tahu? Coba, apa itu interaksi sosial? Nadine, ya, Interaksi silakan. sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih di mana dalam hubungan tersebut terjadi aksi timbal balik di antara mereka. Iya, bagus sekali. Interaksi sosial itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang di antara mereka itu terjadi hubungan timbal balik, ya, antara mereka. Ada yang lain? Ilham, silakan, Ilham. Interaksi sosial merupakan bagian dari kehidupan manusia karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Betul sekali. Interaksi sosial merupakan hubungan antara manusia dengan yang lain karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Berarti harus berhubungan dengan orang lain. Itulah yang dinamakan interaksi sosial. Baik, jelas anak-anak ya? Sampai di sini? Bagus. Ada yang bertanya? Silakan, silakan bertanya. Sudah paham semua? Coba. Siapa yang bisa memberikan contoh interaksi sosial itu seperti apa? Rizky Sahan. Contoh interaksi sosial. Seperti apa contohnya? Transaksi jual beli, musyawarah desa, 3 kerja bakti, 4 olahraga bersama, 5 proses belajar mengajar, 6 tolong menolong. Ya, banyak sekali ya. Contoh-contoh interaksi sosial yang pertama apa? Jual beli. Yang kedua? Musyawarah desa. Yang ketiga? Kerja bakti. Kemudian? Olahraga bersama. Kemudian? Belajar mengajar. Yang lain lagi apa? Itu adalah contoh-contoh interaksi sosial. Contohnya seperti itu. Jadi kita saling membutuhkan orang lain. Itu yang dinamakan interaksi sosial. Baik, jelas anak-anak ya? Contoh-contohnya sudah jelas. Sampai di sini ada yang bertanya? Kalau tidak ada bertanya, kita akan membagi tugas sekarang bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti ya. Silakan kalian berbagi kelompok dulu. Kita akan melihat untuk sampai di mana kalian menerima pelajaran kita hari ini. Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didiknya ya. Nanti Pak Guru akan bagikan. Silakan kalian atur mejanya bagi 3 kelompok.
diskusi ya. Pak Guru akan bagikan lembar kerja, kalian nanti menjawab sesuai dengan yang ada di LPD ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalian kerjakan ya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan dijawab. Kerjasama ya, aktif semuanya. Jangan ada yang tidak bekerja. Silakan kalian kerjakan. Silakan kalian. Sambil dilihat di buku-buku tematiknya ya. Nah, kalau sudah, silakan kalian kumpulkan yang sudah hasilnya yang sudah kalian tulis. Sini. Kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan semuanya? Ya. Sekarang kalian presentasikan di depan. Mulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang bisa mewakili untuk kelompok 1? Ya. Adik, silakan maju ke depan. Dipresentasikan. Yang lain mendengarkan ya. Yang keras, Adik. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Pantun anak-anak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak. Pantun muda adalah pantun mengenai dikala muda, sedangkan pantun tua adalah pantun yang berisi mengenai kehidupan orang tua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan. Ya. Bagus, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikutnya kelompok 2. Silakan. Ya. Silakan. 3 anak boleh? Ya. Kelompok 2 ada 3 yang akan mempresentasikan. Yang lain mendengarkan ya. Nanti boleh menanggapi. Silakan, cepat dulu. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil kelompok 2. Interaksi sosial merupakan bagian dari kehidupan manusia karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris, yaitu 2 baris isi dan 2 baris sampiran. Pantun muda adalah pantun yang menggambarkan masa muda, berkaitan perkenalan dan asmara, sedangkan pantun tua berisi tentang adat budaya dan nasihat. Baik, silakan selanjutnya. Kelompok 2, masih kelompok 2. Ilham. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata yang indah dan menarik untuk mencari makan dan melindungi diri dari predator. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi wewenang seseorang dan tidak dapat diganggu-ganggu. Ya, silakan. Nanti. Tumbuhan bergerak tidak berpindah, sedangkan hewan bergerak dengan cara berpindah. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih. Baik, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sekarang bagiannya kelompok 3. Gilirannya maju. Silakan. Pindah sama ST. Ya, silakan. Yang lain dengarkan ya. Saya akan mewakili kelompok 3. Saya
melaksanakan akan mendapatkan sanksi. Pantun anak-anak adalah pantun yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Ya, lanjut. Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mempelajari semua materi yang sudah kita laksanakan, maka sekarang siapa yang bisa menyimpulkan semua materi dari awal sampai akhir tadi? Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris, yaitu 2 baris isi dan 2 baris sampiran. H adalah segala sesuatu yang menjadi wewenang seseorang dan tidak dapat diganggu-gugat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih. Ya. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada ini semuanya. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini anak-anak ya. Jadi mulai dari pantun dan hak dan kewajiban serta interaksi sosial. Baik anak-anak, setelah kita belajar pagi sampai hari ini, selesailah materi kita dan kita bersiap-siap untuk kembali ke rumah masing-masing. Ya, silakan kita berkemas untuk kembali ke rumah.